Shalom, salam sade, salam hari Senin. Ketemu lagi channel Sayur Bening. Hari ini saya pagian saya buat upload video ya, karena nanti ada kegiatan. Habis upload video nih, nanti saya ada kegiatan yang mungkin kalau saya nggak upload sekarang takutnya nggak sempet gitu ya, karena udah jadwal, ada urusan dikit gitu ya. Makanya hari ini Senin pagian saya ini ya, kebetulan juga di sini Jepang hari ini holiday ya, kita long weekend minggu ini ya. Senin ini kita tanggal merah ya, itu peringati ini, kalau nggak hari ini ulang tahunnya Emperor itu ya, rajanya memperingati hari ulang tahunnya kalau nggak salah. Jadi Senin ini kita libur. Biasanya saya Senin ada ketemu orang, jadwalnya agak pagian. Nah karena ini long weekend, ini dia jadwal kita agak geser, makanya saya agak telat. Jadi saya pikir ya udah saya upload video dulu, soalnya habis nanti saya keluar takutnya udah nggak sempet upload video, mungkin sore atau maghrib baru balik rumah. Jadi saya upload dulu ya. By the way, weekly-nya nutup, it's okay, not bad gitu ya weekly-nya. Jadi ya mudahan minggu-minggu ini bisa inilah, ini udah tanggal 24 ya, minggu-minggu akhir di Februari ini mudah-mudahan siapa tahu bisa agak hijau ya, mudah-mudahan kita harap lah ya. Kondisi saya buat video sekarang pagi ini, market cap turun 0,6% di 3 triliun, 17 billion. Volume mulai ada naik dikit, 3%-an di 72 billion. Cuma BTC DOM juga agak naik tadi 59,9 ya, ini udah 60 lagi. BTC dominance-nya di 60%. Fear and Greed naik balik ke netral 40. Sabtu kemarin terakhir saya buat video sempat ngedrop, Fear lagi di 38, ini balik lagi di borderline netral 40% ya. Sekarang saya buat video tadi weekly-nya nutup di 962 ya. Oke lah, sedikit hijau tipis di atas minggu kemarin nutup ya. Kalau nggak salah weekly minggu kemarin 961 ya, dia ini 962. Sekarang saya buat video posisi BTC, barusan balik 96, tadi 95 900 something, ini 96 ya, masih posisi 96.046 dolar. Saya buat video posisinya sekarang ya. ETH agak hijau dikit, boleh lah. Ethereum di 2778. Ayo ETH balik hijau, biar altcoin juga lebih ini, lebih semangat liatnya. Nah kalau pagi ini saya ada masuk sahur pagi. Saya ada rezeki. Tadi pagi saya masuk di ini 2939, saya ambil short ya. Nggak taunya cepet juga dia ngedrop ya, udah dapat sedikit, saya TP langsung ya, adalah 100 pip dapat. Saya TP, saya sisain 25% profitnya. Lihatlah ini nanti sampai agak malam saya lihat, atau buka market Europe nanti kalau nggak gimana ini, karena Europe ada data CPI. Kalau dia nggak gimana ya udah saya TP balik semua. Saya sisain profitnya 25%. Ada rezeki lah Senin ini di SAW ya. Jadi kalau kita lihat untuk hari ini ya, untuk hari ini yaitu jam buka market Europe, dia Europe mungkin orang agak pantau CPI-nya ya. Kalau lihat forecast sih nggak ada berubah, sebelumnya 27, core-nya
years over years dia juga forecast 27. CPI indeksnya years over years-nya juga sebelumnya 2,5%, ini forecast juga 2,5% gitu ya. Nggak gimana ada perubahan. Malam ini mungkin USD itu 2 years not auction ya, bond yang 2 tahun mungkin agak sedikit nanti lihat ngaruhnya ke dolar gitu ya. Minggu ini kalau kita lihat eventnya sih Selasa CB Consumer Confidence, tapi kayaknya lebih agak ini Kamis sama Jumat ya, agak penting eventnya untuk minggu ini ya, karena di Kamis GDP ya, itu salah satu yang dipantau pelaku pasar ya, GDP Amerika ya. Terus juga Jumatnya PCE ya. Ya mungkin ya itu Kamis Jumat event yang untuk minggu ini yang agak dipantau pelaku pasar gitu ya. Untuk pagi ini dolar agak melemah juga ya. Market Asia buka agak drop 0,4% untuk dolar. Tapi kalau lihat event hari ini 2 years not auction-nya mungkin nggak gimana drop, dia udah drop ya, yang 2 years sudah ke 42 lagi, 4,2%. Mungkin ya nggak jauh beda. Mungkin malam ini dolar bisa masih bisa bertahan di 106 mungkin, nggak di bawah 106. Ini sekarang dia agak melemah, market Asia 0,4%, dia pas 106,0. Mungkin nanti bisa agak balik hijau tipis mungkin ya, mungkin aja nanti dia balik 106,2,3 atau 106,4 ya, kira-kira begitu ya. Malam ini mungkin kalau dia nanti buka market Amerika, mungkin dolarnya bisa balik agak menguat. Ini market Asia pagi ini agak melemah dolar ya. Nah, kalau yang kalian mau scalping hari ini agak ragu, tapi kalau mau swing udah boleh pantau juga lah, swing ini posisi bisa sih ambil dikit kalau yang pengen swing gitu ya. Kalau lihat koin ada event, kalian mau swing, boleh coba gitu ya. Kalau mau scalping long juga bisa, tapi sebaiknya kalau mau ini lebih yakin tunggu dia buka market Asia lah ya. Buka market Amerika malam ini. Asia udah buka. Malam ini lihat ini market Amerikanya buka ya. Mungkin sementara ini masih agak merah dikit. Kita lihatlah ntar market Europe atau pas buka market Amerika, andai kata dominasinya agak menguat lagi ya, mungkin di situ bisa ini. Tapi kalau yang mau swing sebab udah bisa masuk juga sih sekarang ini, lihat dari harganya. Mungkin nanti 2 hari ke depan ya bisa agak mantul dikit ya. Itu sih saya lihat untuk market di Senin ini ya. Ya kita lihatlah kondisinya. Cuma ya market masih abu-abu ya, jangan ambisi ya. Misalnya kayak ini, ada yang tanya, kok bisa beli gold. Saya nggak tahu kalian lihat
news di X bisa kesekian. Kalau saya nggak akan masuk di harga lagi hype gitu ya. Itu kalau pribadi saya. Kalau kalian yang FOMO, takut ketinggalan, takut ini itu, ya silakan. Lagian ya saya ada porto, saya cicil-cicil emas ya udah dari dulu gitu. Jadi nggak pusing saya kalau mau belanja emas fisik, ada dana ya tunggu dia drop gitu ya. Jadi nggak ini. Dan juga saya lagi nunggu ini ada yang minta bahas Fort Knox ya, Fort Knox tentang gold reserve-nya Amrik kan. Ya itu. Belum sih saya lihat beritanya si Trump lagi ini juga katanya dia akan nanti dengan Elon akan pergi ngecek langsung gitu. Nah, kapan? Terakhir saya lihat berita yang dibilang dalam minggu-minggu ini katanya. Maybe in this week I will go with Elon, go to check, he say ya. Jadi dia bilang itu. Jadi ada clue-nya kayaknya dia bilang kemungkinan dicuri juga tuh. Nah, ini gimana dia? Karena Fort Knox itu kan dijaga sama militer ya. Banyak sebenarnya udah ada pernah mau ngecek orang dari Kongres gitu, nggak dikasih izin, nggak dikasih masuk ya. Jadi tanda tanya, ini Trump dia selaku presiden harusnya dia punya hak bisa ngecek gitu. Nah, ini juga ini kalau Fort Knox misalnya ternyata nanti dia ke sana ada gold, jangan kosong. Kalau kosong wah bahaya, akan market class berita gold juga akan drop bisa aja ya. Tapi kalau ada yang dicuri atau ya lihatlah ya, ini newsnya Fort Knox ke depan bisa aja agak ngaruh market, karena kalau ngaruh misalnya dia punya reserve nggak ini ya, dolar mungkin melemah ya. Nah itu juga, atau gimana market crash kita nggak tahu, kita lihat nanti. Tapi crash enggak ya, mungkin drop ya sementara, tiba-tiba mungkin saham lebih ini ya. Seharusnya kalau dia gold reserve-nya nggak ada, dolar melemah ya, ya harusnya BTC agak hijau sih. Harapannya ya. Tapi kemungkinan gold bisa aja drop gitu ya. Jadi kita lihatlah nanti, nggak tahu kapan ininya. Kalau lihat beritanya si Trump sih katanya minggu-minggu ini dia akan cek di Fort Knox ya. Itu dijaga militer itu ya. Jadi masih abu-abu juga. Jadi itu juga masih agak wanti-wanti sih ya. Sedikit sebelum saya tutup video hari ini, bahas Indonesia pelatih Indra Safri udah dipecat lagi ya. Aduh, kena korban lagi ya. Tapi ya memang udah inilah, dia nggak ini bola Indo ya. Nggak bisa salahkan total Indra Safri juga ya, memang taktiknya nggak gimana ya, dia harus tanggung jawab. Udah banyak TC panjang nggak ada perbaikan gitu kan. Kalau saya aja jujur saya malas lihat U20 gitu ya, karena saya udah tahu terakhir saya lihat dia waktu tes main sama Syria sama Yordan kalah, bolanya nggak gitu. Lihat lawan bakal ketemu Iran udah tahu akan kalah. Sempet lihat bentar lawan Iran, setelah itu saya nggak pernah lihat bola Indo karena udah tahu buang-buang waktu nonton ya kan. Lihat bola begitu buang-buang waktu. Saya lebih suka nonton anak-anak Jepang lebih ini. Justru waktu pertandingan Indo saya nonton pertandingan anak-anak Jepang kompetisi yang U16 lagi ya. Itu U16-nya ya, under 16 itu wah, mereka menang dari Jerman, adu penalti, mental cukup kuat sampai skor 17-18 adu penaltinya ya. Juga bisa kalahkan Portugal. Jadi lihat U16-nya aja. Kalau saya misalnya saya udah lihat permainan U16 anak-anak Jepang aja, dikasih main lawan under 20 ya, saya yakin under 20 Indo kalah timnas ya. Karena lihat permainannya, tendangan akurasi masih jauh ya.
screen lawan body kalah, loncatan kalah, speed kalah. Gimana mau menang dari orang? Kalau Anda lihat bola semalam, Iran lawan Jepang, ya itu 1-1. Akhirnya adu penalti, menang Jepang, ya di situ mental. Anda lihat, ya kan under 20 yang gitu. Indo ya harusnya udah harus sampai level itu. Kalau belum ya percuma. Sebaiknya nggak usah TC-TC latihan. Ini mungkin saran saya sih ya. Kalau kalian pecinta timnas ya, Cuan Army kasih masukan tuh buat PSSI itu ya, si Erik tuh apa, anak-anak tuh lebih latihan keras lagi. Harus pelatih Indo masih jauh sih levelnya gitu ya, pelatihnya. Makanya anak-anak Indo tuh pemain lokal improve-nya susah gitu, akurasi aja jauh gitu ya. Saya cuma naruh pengharapan saya lihat agak ini si Nova ini ya Nova ini U17-nya mungkin agak ini, tapi itu juga kasih masukan. Kan mau kompetisi nih ya, U17 di bulan April nih, masih ada waktu dikit ya. Itu Novanya kasih masukan supaya anak-anak itu lebih latihan akurasinya. Karena saya lihat selama ini tendangan akurasinya anak-anak Indo, pemain lokal level dari junior sampai senior, akurasi tendangan nggak akurat gitu, passing ya. Itu untuk pemain lokalnya ya, itu harus mereka latih gitu ya. Jadi kalau U20 itu nggak total salah pelatih juga, pemainnya. Kalau saya sih ya pelatih juga sih milihnya, tapi ya gimana? Itu performnya jelek sekali. Itu suruh mereka tonton lagi lah ya. Kayak ada pundit yang ngomong, oh ini bukan salah pelatih, nggak bisa loncat kalah body. Ya Anda bandingkan aja, ini Jepang lawan Iran, anak Jepang bodinya, tapi lihat tuh loncatan, karena dari kecil dilatih gitu. Jadi itu masih ada waktu buat U17 kasih masukan ya, anak-anak itu latihan loncatan ya, terus pressure ya, lawan pressure, penguasaan bola ya, terutama akurasi untuk tendangan, passing ya. Jadi speed juga itu harus dilatih juga. Itu fokus saja dulu gitu ya. Kalau pemain under 20 jujur kayak misalnya banyak, oh Doni bagus, buat saya Doni jelek mainnya. Kenapa? Passing masih ini, jadi kapten passingnya banyak ngawur gitu. Sorry nih kalau saya koreksi ya. Terus juga cepat, dia mau cepat tapi screeningnya, cara screen baca masih kurang. Nah itu juga harus diajari screen. Temen gua mana tuh, ini posisi gua harus itu screen, harus lebih ini juga. Itu harus dilatih. Nah kalau untuk screen itu di under 20 yang saya lihat agak ini, Kadek Arel, screennya bagus. Begitu posisi, begitu ada misal bola, dia langsung tahu. Begitu bola jatuh kaki dia harus kasih ke siapa, screennya cepet. Posisi temen gue ada di sini nih, gue kasih. Itu screen harus cepet gitu. Kadek Arel ada, cuma gue nggak tahu ya, di lawan ini semua kok kayak berat, kayak kondor nggak bisa loncat gitu ya. Itu umpan-umpan silang masuk lewat gitu, nggak ada yang bisa loncat bareng ngeblok gitu ya. Kalian lihatlah pertandingan anak-anak Jepang ya, dibilang Iran tinggi, anak-anak Jepang badannya nggak, tapi loncatannya lumayan bisa imbangi gitu ya. Nah itu juga, jadi lebih banyak latihan lah. Kalau anak-anak under 20 ini kayaknya mau disiapin ke timnas selanjutnya, kalau mereka masih begitu-gitu, justru saya rasa sebaiknya persiapkan yang under 17 gitu. Itu saya lihat lebih banyak ini, tapi ditangani yang bagus ya. Di Indo butuh pelatih dasar yang bagus gitu. Saya lihat belum ada ini, jadi masih ya tingkat-tingkat pelatih yang cuma mampu sampai AFF doang lah. Untuk selanjutnya next level kompetisi Asia udah
nggak level gitu. Jadi itu yang harus punya pelatih yang cukup wawasan lah, saya rasa gitu. Itu aja sih masukan saya lihat berita Indra Safri deh. Ya kasihan juga ya, harusnya dipilih inilah ya, pemain-pemain itu harus tanggung jawab juga, mereka jelek permainannya jujur. Suruh mereka nonton sendiri, suruh mereka nonton pertandingan Korea lawan Uzbekistan. Uzbekistan kan nggak tinggi juga, lihat tuh mereka. Nah belajarlah seperti itu kalau mereka mau improve gitu. Suruh mereka tonton, terus koreksi diri, pemain-pemain Indo tuh. Suruh koreksi diri juga kalau mereka mau kompetisi, mau naik lebih ke atas gitu. Kalau mereka nggak mampu gitu, ya no hope lah. Ya, itu aja masukan saya di hari Senin ini. Kita lihat market, semoga ada rezeki ya. Semoga dalam 2 hari ini bisa hijau balik lah. Kita lihat lah. Salam Siaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.